ketemu lagi di part 2, teman-teman. Nanti di part 2 ini langsung kita arahkan ke teknisnya. Oke, kita langsung menuju ke TKP. Nah, tadi kita mulai ya dari teman-teman coba dulu logout. Nah, logout yang benar itu seperti ini, logout. Kita kalau sudah logoutnya sesuai, kita loginnya juga sesuai. Kita login langsung ya ini. Kita masuk ke part 2 penjelasan terkait. Nah, ini jangan lupa usulan peta jabatan, info usulan SOTK, detail. Kita merasa sebagai admin OPD apa? Kalau kita sebagai admin sekretariat daerah, ya yang dibuka adalah yang sekretariat daerah. Jika kita merasa sebagai sekretariat DPRD, ya yang kita buka adalah yang sekretariat DPRD. Ya, jangan sampai kebalik. Terus yang merasa kita OPD-nya terkena efek dari 8 OPD yang mengikuti OPD yang baru, itu bagaimana? Apakah bebas tugas? Oh tidak, lebih baiknya ikut menyelesaikan di OPD yang baru. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang kami jadikan contoh di Badan Kepegawaian. Badan Kepegawaian. Nah, perlu kita ketahui BKPPD itu juga salah satu yang terkena imbas dari perubahan UNOR-nya. Nama UNOR-nya menjadi BKPSDM. Ya, tugas kita langsung, ya ini contoh contoh meng-create jabatan pelaksana di badan dan dinas. Klik saja, di sini sudah susunan organisasi sudah kami sediakan. Nanti teman-teman tinggal melengkapi jabatan pelaksana dan fungsionalnya saja. Kita masuk ke sekretariat. Nah, sekretariat di subbab keuangan dan aset. Nah, teman-teman kemarin untuk mengisi ini gimana caranya ya? Nah, apabila kemarin teman-teman sudah melakukan DES dengan organisasi, itu kan teman-teman akan mendapatkan konversi jabatan lama dengan konversi jabatan baru yang akan diusulkan oleh organisasi. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau nanti ada salah, saya mohon diingatkan atau diralat. Itu kita klik aksi, ya. Kliknya itu klik mana? Nanti ada yang menanyakan lagi, klik kiri, aksi, tambah jabatan pelaksana, ya. Di sini akan diisi oleh jabatan baru karena tabel referensinya itu jabatan baru. Jabatan baru itu seperti apa sih? Jabatan baru ini dapat kita lihat teman-teman. Misalnya di sini masih ada kesulitan, terus kemarin belum mendapatkan petunjuk dari organisasi, belum sempat des dengan organisasi, itu seperti apa sih gitu. Nah, kita salah satu contoh kecilnya dapat menggunakan referensi yang sudah disediakan dalam lampiran PAN RB nomor 656 nomor 656 tahun 2003. Nah, ini di mana cara mencarinya? Di sini teman-teman ya. Di 656. Klik. Maka kita akan terhubung dengan drive yang berisi Kemenpan 656. Nah, ini bisa di lampirannya, teman-teman bisa cek semua ya. Di sini ada lampiran-lampiran, itu sebenarnya sebagai contoh saja, sedikit menjelaskan saja teman-teman. Ini kan ada pemangkasan jabatan ya, dari nomenklatur jabatan baru. Nah, teman-teman bisa mengacunya dari hasil DES dengan organisasi kemarin, itu yang pertama. Yang kedua, apabila pun belum, itu kita bisa minimal itu kita tahu nih, oh jabatan lama kita itu apa gitu.
Misalnya dulu jabatannya adalah, kita coba ya, baru ya, bendahara. Nah, kita coba, nah ini kita coba pengolah data anggaran dan perbendaharaan. Jadi jabatan saya yang lama adalah pengolah data anggaran dan perbendaharaan. Nah, jabatan baru saya yang sekarang itu apa ya? Yang akan diusulkan oleh organisasi itu apa ya? Itu kan kemarin sudah dideskan dari teman-teman organisasi dengan teman-teman OPD atau instansi semua. Uh, Paling tidak mendekati seperti ini. Konversi barunya menjadi pengolah data dan informasi. Maka di sini kita tulis pengolah data dan informasi. Nah, detail jabatan teman-teman. Detail jabatan ini yang akan menjelaskan di mana teman-teman ini meletakkan jabatan ini. Jadi contohnya, pengolah data dan informasi itu kan tidak hanya di BKPBD saja. Ada di Dinas Pendidikan, ada di mungkin di Setga. Itu kan ada di banyak OPD ya. Maka fungsi detail ini adalah untuk menulis seperti itu. Jadi misalnya ini pengolah data dan informasi di BKPSDM Kabupaten Cilacap. Misalnya seperti ini. Kode cepat diabaikan, kemudian nah ini prioritas nasional ini kan untuk nggak usah diabaikan saja. Kemudian rumpun jabatan. Rumpun jabatannya nanti diisi sesuai dengan rumpun jabatan dari teman-teman pengolah data dan informasi ini tadi ya teman-teman. Ini kan. Nah ini misalnya ini. Nah, informasi, komunikasi, dan informatika misalnya sebagai contoh. Setelah itu kemudian kita pilih, awali dengan Jawa Tengah sampai ke kecamatan ya, Cilacap, terus kemudian ke BKPSDM di tengah, Cilacap Tengah. Nah, hanya seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka di sini akan berubah menjadi submenu ya. Nah, submenu ini menandakan bahwa di bawahnya itu sudah terdapat nama jabatan baru, baik itu jabatan pelaksana maupun fungsional. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita membuat ini, nah, tadi kalau menurut saya ini kita lengkapi dulu nih semua nih ya, nama-nama jabatannya. Nah, nanti baru kita melengkapi info jobnya. Nah, setelah kita buat, misalnya ini sebagai contoh, sebagai keuangan pengolah data dan informasi, gitu ya. Kita di info jobnya. Nah, bentar-bentar, di data ownernya. Kita cek lagi di data ownernya. Ya, sudah. Nah, skip info jabatan ini harusnya terbuka ya teman-teman ya, jangan dicentang ya. Kalau dicentang nanti ini tidak aktif info jobnya. Terus setelah data owner kita masuk ke info job. Di info job ini seperti biasa kayak informasi kemarin. Nah, ini ada tugas pokok, hasil kerja, bahan, dan seterusnya sampai import. Nah, di sini nih kita bisa mengambil dari referensi yang sudah kita sediakan. Untuk kode jabatan ini diabaikan saja, ya, tidak usah diisi, diabaikan saja. Kemudian di ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan ini apabila kita belum punya yang baru, itu kita paling tidak bisa mengambil dari eh, jabatan yang lama untuk mengkonversi saja.
Nah, sifatnya fleksibel. Misalnya, eh karena saya belum ada yang baru ya. Misalnya ini coba gitu aja ya, sama sebagai sampel aja. Atau penyedia besar jabatannya adalah mengolah data, mengolah, mengolah terkait data dan eh, informasi keuangan, kepegawaian, dan seterusnya. Ini hanya contoh saja teman-teman, karena terkait regulasi mungkin nanti akan dijelaskan oleh tim regulasinya sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang harus disiapkan teman-teman ini tadi ikhtisar yang lama dulu apabila belum mendapatkan ikhtisar yang lama. Kemudian syarat jabatannya. Syarat jabatan sudah sangat jelas di lampiran Menpan tadi ya. Mana tadi lampirannya? Ini jabatannya bisa di sini, bisa cek aja di sini. Ini D3. Nah, berarti minimal diisi D3, diploma 3. Nah, apabila nah ini tambahan pendidikan ini tingkat pendidikan, kemudian tambah pendidikan. Nah, pendidikan ini ya harus sesuai dengan nah ini misalnya ini, teknik informatika ya. Jadi harus mengambil dari bahan teman-teman nggak bisa sendiri. Teknik informatika yang kita butuhkan adalah D3 informatika. Nah, di sini kan nih, ini juga disesuaikan teman-teman dengan kebutuhan dari eh, yang sesuai dengan di kebutuhan di OPD-nya teman-teman gitu ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Di Kemenpan itu kan banyak nih syarat kebutuhan pendidikannya ada D3, bidang teknik informatika, manajemen teknik informatika, administrasi perkantoran dan seterusnya ya. Tapi kan nggak semuanya nih akan dimasukkan walaupun semuanya juga boleh dimasukkan. Tetapi mengingat kebutuhan yang ada di subnya kita, misalnya sebagian keuangan dan aset, maka kita akan cenderung memperkerjakan calon ASN ini adalah sebagai yang tupoksinya terkait dengan keuangan dan aset. Maka kita harus mencari pendidikan yang terutama fokusnya ke situ dulu. Walaupun diinputkan juga nggak masalah. Nah, sebagai contoh, kita tambahkan di sini informatika, karena di sini juga ada informatika, ya kan, teknik informatika, manajemen teknik informatika, dan seterusnya. Apabila belum mendapatkan atau belum des dengan organisasi, itu sebagai analisa mandiri kita seperti itu. Nah, ini sama kayak kayak yang informasi kemarin. Satu, bisa menambahkan lagi misalnya apa ya, jaringan, informatika dan jaringan atau jaringan komputer dan seterusnya. Setelah ini dirasa cukup, ya teman-teman bisa kemudian menambahkan diklat, tambah diklat. Nah, diklat ini harus sesuai dengan ini. Nah, diklat yang ini juga harus mengambil dari combo ya teman-teman ya. Misalnya nih syaratnya harus ada diklat atau enggak. Kalau untuk yang seperti ini, kalau misalnya harus ada syaratnya diklat, ya kita isi diklatnya administrasi keuangan daerah. Walaupun sebenarnya ini adalah petunjuknya sudah dirumuskan oleh bagian organisasi sebenarnya. Terus kemudian ada tambah diklat dan seterusnya ada tambah pengalaman. Pengalaman kerja dalam hitungan tahun ya misalnya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Misalnya nih, kemudian simpan. Setelah berhasil disimpan, kita hanya akan dibiarin gini aja karena untuk data jabatan udah selesai.
Kemudian kita melanjutkan ke tugas pokok. Nah, uh, tugas pokok ini kalau melihat di sini kosong ya teman-teman. Tugas pokok ini isinya di sini. Uraian tugasnya. Uraian tugasnya nanti bisa dikoordinasikan dengan bagian organisasi. Uraian tugas pokok untuk jabatan yang baru itu apa, atau bisa diambilkan dari jabatan lama, diambil yang lebih spesifik atau lebih fleksibelnya seperti apa. Kemudian ketentuan tentang hasil kerja, satuan kerja, ini tinggal mengikuti regulasi yang sudah ditentukan atau disepakati oleh bagian organisasi atau dari ditetapkan oleh bagian organisasi beserta timnya. Kemudian waktu penyelesaian dan seterusnya. Kalau sudah simpan, nanti akan keluar di sementara setting dengan kebutuhan. Kemudian hasil kerja sama nggih, ini dilengkapi satu, 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 dan seterusnya lah sampai syarat jabatan lain, prestasi kerja yang diharapkan, kelas jabatan lain. Kelas jabatan bisa diisi sekalian nanti. Kelas jabatannya sesuai dengan regulasi yang sudah berlaku, prestasi yang diharapkan itu kan ya harusnya baik saja lah ya. Udah, setelah itu simpan. Dan setelah itu simpan ya. Nah, resumenya kita lihat. Nah, resume ini kita lihat. Resume. Harusnya kemarin ya, desk-nya itu kalau seperti ini kita langsung resumenya enak. Outputnya ini bisa kita masukkan ke Monan. Nah, ini pengolah data dan informasi. Kode jabatan memang kosong. Nah, ini tadi yang sudah diinputkan teman-teman ya. Tadi ya, kondisi ini dan seterusnya. Nah, sudah selesai untuk satu jabatan. Nanti dan seterusnya seperti itu ya teman-teman ya cara. Kemudian kita bisa bahkan lagi nih. Nah, ini. Menambahkan lagi di berikutnya. Sesuai dengan uh, yang sudah regulasi yang sudah ditetapkan teman-teman yang bagian organisasi tinggal menambahkan seperti yang kita lakukan.